Wanita ini dicium di dahi oleh Raja Ular. Tidak lama kemudian, dia mengetahui bahwa dia hamil. Raja Ular juga datang ke pintu untuk memberkati wanita itu. Raja Ular meniup bunga segar ke perut wanita itu. Dalam sekejap mata, bunga segar itu dihisap ke dalam perut oleh anak itu. Pada saat itu, dokter memberi wanita itu USG. Dokter menemukan anak itu sedang bermain dengan ular. Melihat gambar ini, dokter itu sangat ketakutan, tetapi wanita itu mengira dia diberkati oleh Raja Ular. Setelah kembali ke rumah, wanita itu mengambil patung ular emas. Ini adalah item yang dijatuhkan Raja Ular. Melihat gambar ini, tetangga merasa sangat takut, karena di kota kecil mereka tidak ada yang berani memuja Raja Ular. Karena biasanya orang kaya dan jahat di daerah itu yang memuja Raja Ular. Dia paling benci ular. Wanita yang memuja Raja Ular harus berhadapan dengan pria kaya. Sang suami juga merasa situasinya begitu serius. Jadi, dia menyeret istrinya ke danau, dan memintanya untuk membuang patung itu. Tapi, sekarang wanita itu melihat Raja Ular. Sang suami melihat mata yang memuja istrinya dan merasa sangat bingung. Karena dia tidak bisa melihat apa-apa. Wanita itu memanfaatkan kecerobohan suaminya untuk menyembunyikan patung itu. Kemudian, dia mengambil batu dari samping dan melemparkannya ke danau. Sang suami melihat suara air dan mengira istrinya telah melempar patung itu. Hari itu, ketika sang suami tidak ada di rumah, wanita itu menggali lubang dan mengubur patung itu. Akhirnya, raja kembali ke rumah wanita itu. Tidak lama kemudian, orang kaya itu mengetahuinya. Dia sangat marah ketika dia menemukan bahwa ada orang di kota yang menyembah Raja Ular. Dia ingin memberi wanita itu pelajaran. Orang kaya itu mengundang penyihir. Karena Raja Ular adalah karakter penting, para penyihir sangat berhati-hati. Dia menggunakan sihir untuk mengirim asap kuning ke rumah wanita itu. Raja Ular dengan cepat merasakan ada bahaya. Raja Ular segera meninggalkan tempat tinggalnya dan mengeluarkan suara. Asap kuning menakutkan kembali ke karpet. Melihat ini, penyihir itu terus membaca mantra untuk membuat penghalang di sekitar Raja Ular. Akhirnya, Raja Ular berubah menjadi penyihir dan tertawa, lalu memberitahu orang kaya itu bahwa dia telah memecahkan Raja Ular. Ketika orang kaya mendengar itu, dia berdiri dan melemparkan makanan ke arah rumah wanita itu. Setelah bangun, wanita itu langsung memikirkan Raja Ular. Dia dengan cepat mengambil Raja Ular yang telah berubah menjadi batu dan meninggalkan rumah. Namun sayangnya, saudara perempuan orang kaya itu melihatnya. Dia dengan cepat pergi untuk melemparkan pisau ke punggung wanita itu. Dia mencoba menahan semua rasa sakit, dan kemudian mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke saudara laki-laki orang kaya itu. Wanita itu kemudian melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dia menemukan sebuah gua ular di jalan. Jadi, dia ingin menempatkan raja di sana. Tapi Raja Ular sudah lama ditendang. Selain itu, dia tidak tahan lagi. Jadi, wanita itu berjuang untuk mencabut pisaunya. Kemudian, meneteskan darah di kepala Raja Ular. Setelah menghisap darah segar, Raja Ular terbangun. Raja Ular merasakan bahwa orang kaya itu masih menggali tempat tinggalnya. Harus cepat buru-buru menangani yang namanya orang kaya. Tetapi, pada saat ini, Raja Ular mendengar jeritan wanita itu. Raja segera pergi. Setelah datang ke sisi wanita itu, Raja Ular berubah menjadi seorang gadis. Raja Ular segera menggunakan sihir untuk membantu wanita itu melahirkan. Namun tak lama kemudian, wanita itu meninggal. Tindakan orang kaya itu membuat marah Raja Ular. Untuk membalas dendam, ular emas ditujukan pada seorang wanita hamil. Dia ketakutan dan berteriak minta tolong. Pada titik ini, ular berubah menjadi bor kuning. Kemudian bor pergi ke perut wanita itu. Pada saat bor akan bergegas ke tempat itu, kemudian, bulu hitam itu tiba-tiba berubah menjadi elang. Ular itu segera mundur dan menghilang ke udara. Elang kemudian berubah menjadi bulu, dan kembali ke tangan wanita hamil. Ternyata dia pergi menemui penyihir sebelumnya. Bulu sedang atau hitam telah terbang turun dari patung Raja Condor.